Nggak mungkin. Nggak mungkin seorang koboi cengeng yang sudah dicabut basnya berani datang sidang. Kemudian cuma datang ke majelis, majelis saya ingin membela klien saya, kura-kura ninja. Oh silakan, nggak mungkin. Dan lagian pula koboi cengeng, lu kan udah tahu bahwa nggak ada gunanya. Gue udah bilangin, lu belain kura-kura ninja itu nggak ada gunanya. Kura-kura ninja ini gue aja yang pernah bantu dia, nggak ada ucapan terima kasihnya. Galak, sombong, angkuh. Ya boleh saya katakan dia itu memiliki satu kelainan yang menurut saya ya itu dampaknya sampai dicabut. Orang itu kalau sudah dicabut bertajah sumpah, dibekukan, apalagi nggak di sidang-sidang, itu udah extraordinary gitu, sudah luar biasa banget. Ya ibaratnya dia itu diadili itu di neraka. Nah kalau yang ikuti prosedur, dia tuh nggak akan mau hadir sidang. Jadi kenapa dia nggak mau hadir sidang? Dia udah tahu dia dipanggil nih, pembicaraannya dengan langsung pindah. Gimana mau datang? Sekarang dia bilang ini, gue ingin membela gue langsung dicopot, makanya gue pindah. Lu nggak datang, lu dipanggil nggak bisa datang gitu. Lu udah tahu kesalahan lu kan? Kalau koboi cengeng, kenapa dia dipecat? Bukan gara-gara naik meja, gara-gara udah masuk organisasi Kongres Advokat Indonesia, tapi bikin organisasi pengacara semi militer. Itu aja udah dipecat. Masa ada orang bikin organisasi semi militer? Kira-kira begitu. Kenapa nggak sekalian semi Tarzan aja, koboi cengeng, ya? Koboi cengeng ini bikin pengacara semi Tarzan, semi gila, semi brutal, semi aja lu bikin sana, saya enak-enak lu. Jadi kalau dicopot, dipecat ya, saya juga pernah melaporkan. Saya rasa laporan saya terhadap koboi cengeng itu juga diproses, sehingga itu menjadi bagian kenapa koboi cengeng harus dipecat. Oke. Beberapa hari lalu mungkin setelah padahal sebenarnya udah pembekuan bas itu, tapi dia masih bisa bersidang di tempat lain. Iya, kita lihat dulu di mana. Mungkin itu video lama, video lama. Video lama baru tanggal 18. Ya lu lihat, dapat dari mana? Menurut pengakuan dia. Nggak usah percaya. Dia juga taruh video ibunya menyuruh minta maaf, padahal video lama ibunya itu dia tayang. Nggak usah percaya kalau koboi cengeng sama kura-kura ninja ngomong, banyak hoaxnya. Ditanya kuliah, teman kuliahnya juga nggak ada. Dosennya siapa aja udah nggak tahu nama dosennya. Kita kumpulin dosen-dosennya, tanya pernah ngajar sama koboi cengeng nggak? Pernah ngajar kura-kura ninja nggak? Nggak ada. Kalau Farhad Abbas ditanya dosen hari ini, saya bisa kumpulin dosen saya. Baik yang masih hidup udah mau mati pun masih ada foto-foto lengkap, dokumentasi, video rekaman semua lengkap. Wisuda lengkap ya. Saya aja ngambil S2 itu, S3 itu satu kelas sama bapak dan adik saya, satu kelas. Nah, jadi orang-orang tahu tuh, anak-anak Unpad tahu Pak Farhad Pak Abbas, adiknya Nur Amalia itu kuliahnya sama gitu, betul. Nah kalau dia ini nggak tahu di mana kuliahnya, dan katanya kan nggak takut ditangkap, nggak takut tahan. Dan ini selamat mereka nggak ditahan karena Hotman Parisnya sakit. Jadi kan kalau nggak sakit saya rasa ditahan karena polisi udah banyak, udah mengamankan, udah ada mobil-mobil untuk dipenjara. Nah, jadi itu pun setelah Hotman sakit, Bu Hakim, ini kura-kura ninja begitu keluar ngejek-ngejek Hotman, ngejek-ngejek. Jadi udah terdakwa, ngejek-ngejek terlapor korban. Jadi sudahlah, nggak usah lagi mikir-mikir Bu Hakim, tahan aja, tangkap. Rakyat Indonesia mendukungmu. Nah, kalau misalnya kamu yakin dia nggak salah, ya udah nggak usah sidang, biar aja dia nenek meja. Kenapa? Karena orang kalau nenek meja kan berarti nggak salah kan? Tapi kalau salah, tangkap. Oke Bang, bisa dibilang kan pada saat persidangan kemarin banyak banget atensi dari beberapa advokat yang bisa dibilang tuh datang, bahkan dari Pradi Bersatu pun juga ikut mengawal kasus kemarin Bang pada saat di pengadilan Bang. Gimana nih mungkin dari Bang? Ya silakan aja
mau dibuat apa gitu. Kalau saya lihat organisasi advokatnya itu selalu mengaku ini mantan wartawan jadi ini, terus udah deh kalau wartawan aja, jangan pengacara merangkap wartawan. Terus kalau lu wartawan nakut-nakutin bahwa wartawan yang pengacara bisa nakut-nakutin beritain orang, nggak begitu. Berarti kan lu melanggar sumpah. Kalau lu jadi lawyer aja, jangan jadi wartawan. Kalau lu jadi wartawan aja, jangan jadi pengacara. Wartawan aja nggak boleh ikut partai politik pengurus, kok lu jadi pengacara kan, betul nggak? Om, walaupun udah dibekukan basnya FO dan Bang Ran, apakah mereka masih bisa mendirikan law firm, Bang? Udah nggak bisa lagi. Kura-kura ninja dan koboi cengeng udah dibeku eskan, kecuali es di kutub utara dan selatan mencair, terus jadi hangat. Nah mungkin masih bisa berenang ikannya. Ini udah ikan mati, udah dimatiin di KAI, kemudian dibekuin lagi oleh pengadilan tinggi, nggak bisa. Berarti bikin law firm aja. Kemarin aja anggota saya bikin laporan polisi di Polda Jabar, suratnya diperpanjang kan, ada bukti perpanjangannya, nggak maunya asli. Di kepolisian aja nggak tembus, kecuali mereka tipu-tipu atau ada yang tertipu. Jadi masyarakat yang membayar mereka itu ditipu mereka. Masyarakat percaya deh, jangan lagi percaya kura-kura ninja dan koboi cengeng ya, semua kawan-kawan sudah dibukukan. Mereka itu bukan lagi pengacara ya. Hei koboi cengeng, hei kura-kura ninja, nggak usah lagi nyari makan di pengacara. Kalian sudah ribut begitu. Sebentar, 5 menit. Ini Bang. Lanjut. Oke, Bang, mungkin dari Rasman sendiri kan di persidangan baru ini kan dia menunjukkan sikap yang kalem. Biasanya kan menggebuk. Jangan. Memang itu kalau buaya itu memangsa itu memang pelan itu. Dia udah ada strategi, nggak ada gunanya. Nggak ada pengaruhnya. 1000 kebaikan dia tidak bisa menutupi 1 kebrutalan dan keberingasan dia menghina hakim-hakim se-Indonesia. Hakim-hakim se-Indonesia ini udah tercemarkan namanya. Ya, udah terhina-hina, terinjak-injak oleh seorang yang namanya kura-kura ninja dan koboi cengeng. Apakah Mereka udah injak-injak lembaga ini. Sudah bagus lembaga ini mencabut basnya. Bukan Farhad Abbas kalau bas itu artinya berita acara sumpah. Jadi nggak ada lagi minta maaf. Mereka itu harus melalui dulu neraka, baru bisa beribu-ribu tahun dulu mengalami hukuman. Setelah beribu-ribu tahun mengalami hukuman, baru mungkin mereka bisa dimaafkan nanti di akhirat kalau diampunkan oleh Tuhan. Kalau manusia lagi, udah manusia dewa yang bisa mengampuni kesalahan mereka berdua ini. apakah dalam kata lain bisa disebutkan itu kamuflase? Kamuflase yang dilakukan Bang Ran di pengadilan baik-baik gitu, kalem gitu. Bukan logat kalem. Dia harusnya ditahan, tapi gara-gara Hotman sakit, kan temanya ada waktunya. Paling lama pada saat putusan tuh dia ditahan, nggak akan dibiarin ditangguhkan. Kayak Ahok dulu kan hukum, paling lama gitu. Mungkin hakim berpikir, udahlah, udah dimatiin. Atau dibiarin nanti aja lu ditahan di kasus lu yang lain. Kan hakim juga kan nggak mau balas-balasan kan. Biasa itu. Tapi kalau saya sih menyarankan pengadilan untuk menahan mereka gitu. Bang, jika nantinya Dan minta supaya penyidikan kepolisian segera mengusut 4 orang itu. Yang pertama Ran, kedua ibu yang ada telalotnya, kemudian koboi cengeng, dan istri daripada kura-kura ninja. Nah, mereka inilah yang harus segera dijadikan tersangka, karena mereka menyiarkan penghinaan terhadap hakim itu secara live. Dan dia teriak-teriak. Dia udah merasa kayak suami istri ini pejabat yang dibiayai negara, dikawal semua, nggak ada. Bagi saya kura-kura ninja ini hanya seperti angin aja. Angin lalu aja, nggak ada baunya, nggak ada wanginya, nggak ada apa-apanya. Dia itu hanya merasa besar, merasa hebat, padahal nggak ada apa-apanya. Cengeng kosong, omong kosong, otak kosong semua. Kura-kura ninja dan semua di situ, terutama yang ada teladan di sini.
ngomongnya nggak nyambung. Orang biasa ada orang yang diam aja nyebelin, dia senyum aja nyebelin. Nah, jadi kata-katanya lebih cenderung ke fitnah dan kayak preman jalanan. Dan pengacara gini nggak laku. Dia hanya menjual dekat dengan petinggi ini, dekat dengan ini, pernah jadi pengacara ini, nggak ada. Taruhan aja, kapan dia sidang untuk nangani Pak Budi Gunawan, kapan dia sidang, kapan. Nggak pernah sidang. Hanya keluar-keluar doang, ngaku-ngaku doang. Walaupun ada kuasa ikut-ikut di kantor orang, bukan di kantor sendiri. Dan ini juga ada yang samanya itu PB. PB ini adalah pengacara bosnya EKI, ya, yang dilaporkan karena nggak sarjana bikin bas palsu dan jadi pengacara bodong donatur. Sudah kita laporkan, udah ketakutan. PB udah ketakutan, udah diem, nggak ada urusan pokatnya. Kalau pengacaranya dipakai kantor Paris, bukan kantornya dia. Nggak datang, nggak nongol, cuman iya doang. Mereka yasa semua, dibikin kacau semua sama dia. Dia ingin terkenal, pura-pura baik sama NP, non yayasan, tapi ternyata hanya ingin mencari followernya. Habis itu dia sikat. Otaknya adalah PB. Oke Bang, mungkin yang terakhir Bang, nanti tanggal 27 akankah Abang ikut datang ke Sebenarnya untuk saya anggap persidangan itu persidangan biasa aja. Kebagusan kalau aparat awas nonton kura-kura ninja. Ini kan kasus ecek-ecek, kura-kura ninja bersaing dengan pengacara top. Kemudian mantan pacar yang pengacara mungkin marah, curhat sedikit. Dia ngomong-ngomong, dia teriak-teriak gitu. Ya lu boleh kalau laporin, tapi lu teriak-teriak ngejek orang kan melanggar undang-undang ITE. Terus dia memanipulasi seolah-olah dia benar. Taruhlah benar, misalnya dia ngewe, dia tidur, jilat-jilatan. Terus kenapa? Tiba-tiba dia teriak-teriakin, dilaporin dia. Tiba-tiba cewek ini ngaku nggak pernah dan rahasia. Dia ingin memaksakan. Unsur terpenuhi. Cewek ini juga tersangka. Nah terus apa yang terjadi? Ingin terbuka, ingin mempermalukan Parhot. Ini kan Parhat ya, anggaplah yang sebenarnya si Parhot ini mau dipermalukan oleh kura-kura ninja. Parhat akan membela Parhot, kira-kira begitu. Bahwa walaupun Parhot melakukan itu, tapi Parhot tidak layak untuk dibully atau disebarkan di media massa. Nah, kemudian hakim melihat Parhot harus dilindungi karena Parhot ini ada istrinya. Kemudian mungkin iklimnya udah ada suaminya gitu kan. Jadi wajar-wajarnya tertutup. Nah, sekarang mereka marah gitu. Akhirnya gara-gara perkara ini harusnya mereka mencari kebebasan, dihukum. Akan jadi tersangka lagi dalam perkara yang satu lagi kan. Malu, capek kan. Siapa yang jaga nanti anaknya kura-kura ninja? Kalau suami istri ditangkap nanti, siapa yang jaga? Ya kan? Dia selalu teriak, anakku dokter, anakku telah berhasil ya. Terus kalau anak lu berhasil, kenapa lu gagal? Kenapa lu jadi terpidana, jadi napi lagi? Si kura-kura ninja ini residipis, bisa ditambah sepertiga hukumannya berat karena pernah dulu menempel yang ponakan. Nah, kalau masuk lagi perkara menghina hakim, kena lagi. Jadi ancaman hukumnya walaupun setahun 7 bulan bisa jadi 2 tahun setengah gitu. Lalu Om, terkait Bang FO yang punya kekayaan banyak, itu seperti apa tanggapannya? Menurut saya Cowboy Cengeng ini dia itu hanya pelawak gitu. Jadi mengaku-mengaku punya gunung itu adalah lawakan, ya kan? Jadi kalau ada orang kan pura-pura miskin banyak, kalau dia pura-pura kaya, paham kan? Jadi kalau FO ini, kalau Cowboy Cengeng ini dia buat lucu-lucu aja supaya ibunya lihat dia di TV diketawain orang, dia seneng, wah lucu gitu. Ya kan? Pelawak dia itu. Jadi kalian juga jangan baper kalau dia melawak punya gunung. Memang bisa kelihatan sih mana pelawak yang murni, ada yang aneh-aneh, ada pelawak yang dikit lagi masuk mungkin OGJJ apa?
ODGJ. Nah, OGDJ. Orang itu mungkin. Tapi kalau Cowboy Cengeng ini sudah bertobat dan menyesal membela kura-kura ninja. Udah sedih. Dia apes. Udah dibilang, memang Cowboy Cengeng ini suka apes belakangan gitu. Bukan paling belakang apes, dia paling awal apesnya, tapi paling akhir sadarnya. Ya. Ini mungkin karena dulu pernah jatuh, kemudian kena bagian kepalanya gitu. Akhirnya dung gitu kan. Tiba-tiba ingin ngetop, yang penting membela heboh. Dia pikir kalau jadi pengacara ribut lawan Farhod. Tunjuk-tunjuk, naik di meja. Yang ada ya lu dicabut. Kasian kan? Nah, lu tuntut tuh sama kura-kura ninja, kasih makan anak bini lu. Lu nggak bakal punya bini dua, ya Cowboy Cengeng. Bini lu satu aja nggak akan mampu dibayarin untuk biaya hidup oleh kura-kura ninja, ya. Kura-kura ninja yang lain lu terlalu over gitu, dan lu ngancam-ngancam nakutin dan terancam. Tapi sudahlah, kura-kura ninja itu harus lu hajar aja, hukum jamin rakyat. Oke, makasih.